Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Lilo Entry, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, kami masih akan membawakan kisah Sudiro, kisah dari Mas Untung Prasetyo yang sedang dalam perjalanan menuju ke lembah Segoro Geni, dan yang mana saat ini sudah sampai di Gerbang Trisaka Aji. Waduh, makin keren kisahnya ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Entry, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasi yang juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Lilo Entry, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Trisaka Aji. Pertarungan penuh emosi melawan Bandono Jiwo. Kisah Sudiro. Warna rupa berjalan seorang diri, menyusuri jalan tanpa bentuk yang seolah hanya terbentang untuk dirinya seorang. Di sekelilingnya, warna dan bentuk dunia mulai larut. Wilawang Dwipa yang semula berkabut dan penuh aura magis kini berubah menjadi bayangan-bayangan kabur yang mengalir seperti tinta hitam di atas permukaan air. Langkahnya seakan tidak menyentuh tanah, tapi lebih seperti meluncur di antara lapisan kesadaran yang saling bertumpuk. Tanpa disadari, waktu mulai melebur. Detik, menit, jam, semua kehilangan makna. Sinar lembut keunguan yang tadinya menyinari langit perlahan menghilang, tergantikan oleh langit kelam yang dihiasi awan hitam. Di titik ini, warna rupa telah memasuki alam lain, bukan sebuah kenyataan, tapi bukan pula dunia yang sepenuhnya mimpi. Ini adalah medan ilusi jiwa, ciptaan dari sosok Bandono Jiwo yang menjerat kesadaran mangsanya dalam pusaran tanpa dasar. Langkah-langkah warna rupa kini membawanya ke Mandala Girisamu. Mandala yang dulu telah hancur, namun kini kembali utuh, seperti tidak pernah terjadi apapun di sana. Semuanya tampak nyata. Aroma tanah lembab, dedaunan, bahkan suara riak sungai kecil yang mengalir di dekat bebatuan besar. Semuanya seperti benar-benar ada. Warna rupa menatap ke sekeliling dan terpaku, jiwanya goyah oleh kerinduan yang datang begitu mendalam. Kemudian dari balik pepohonan muncul sosok-sosok yang sangat dia kenali. Para saudara seperguruannya, sesama pengawal di Mandala Girisamu, melangkah keluar satu persatu. Wajah-wajah mereka terlihat damai, tersenyum kepadanya seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Bahkan sang guru yang telah lama gugur kini berdiri tegak sambil mengangguk padanya. Namun ada yang aneh, mereka terlalu terlihat sempurna. Tidak ada luka, tidak ada bekas pertempuran, tidak ada kehancuran. Semuanya terlalu bersih dan terlalu damai. Warna rupa menunduk. Di tangannya muncul kembali lambang kerajaan lamanya. Dia kembali mengenakan pakaian perang dari Mandala Girisamu yang dulu hanya ia kenakan saat menjadi seorang panglima utama. Ilusi yang dialami oleh warna rupa pun semakin dalam. Kini dia duduk di atas tahta di dalam istana utama Mandala Samu, dikelilingi oleh rakyatnya. Sorak-sorai menggema. Mereka semua berseru memanggil namanya, menyebutnya sebagai sang penyelamat, sang raja agung yang akan membawa kejayaan baru. Hatinya terguncang. Apakah ini yang dia inginkan? Apakah ini adalah kesempatan untuknya untuk memperbaiki segalanya? Tapi di balik kemegahan yang dilihatnya itu, perlahan-lahan muncul retakan pada dinding-dinding istana. Semuanya mulai berubah dan memperlihatkan gambaran yang sesungguhnya.
bukan aula istana, melainkan puing-puing yang ditelan waktu. Rakyat yang bersorak-sorai mulai berubah menjadi sosok-sosok yang pucat, matanya kosong, dan dari mulut mereka mulai mengalir suara jerit kesakitan. Kemenangan berubah menjadi tragedi yang dibungkus oleh nostalgia. Dan di tengah semua itu, muncul sosok dirinya sendiri yang bukan sebagai raja, tapi sebagai makhluk lemah yang dibelenggu oleh rantai api. Bayangan itu menatapnya dengan wajah penuh harap untuk meminta warna rupa membebaskan belenggu yang mengikatnya. Namun dalam sekejap langit runtuh dan semua kebahagiaan semu itu mencair seperti lilin dalam panas api. Warna rupa kembali berdiri seorang diri di tengah kehancuran dengan hati yang nyaris tercerabut. Kesadarannya mulai goyah, nafasnya tercekat, dunia di tempatnya berada berputar dalam gelombang-gelombang ilusi yang terasa semakin kuat menekan. Dia melihat ulang kehancuran yang terjadi di saat Mandala Alas Wetan yang merupakan kerajaan siluman kera datang menyerang kerajaan Mandala Samu. Warna rupa kembali merasakan sebuah kesedihan yang mendalam ketika dia harus melihat makhluk-makhluk yang dia sayanginya tumbang satu persatu. Warna rupa menyaksikan kembali semuanya, seolah-olah apa yang telah dikuburnya dalam-dalam dihidupkan kembali dalam kepingan-kepingan ingatan yang membakar. Asap hitam memenuhi langit di Mandala Giri Semu, dan teriakan-teriakan kesakitan menggema dari segala arah menyatu dalam kehancuran yang mustahil untuk dilupakan. Di balik kabut kehancuran itu, pasukan Mandala Wetan terus bergerak dengan membabi buta, dengan mata penuh kebencian yang membara dan cakaran yang berlumuran darah menerjang tanpa ampun tubuh-tubuh makhluk dari Mandala Giri Samu berserakan. Sosok-sosok yang dahulu bersamanya tertawa di kerajaan gaib itu kini terbaring tanpa nyawa. Dia melihat seorang anak kecil dari bangsanya dengan tubuh mungil dan mata yang polos mencoba melindungi ibunya, namun roboh diterjang oleh taring ganas tanpa sempat untuk berteriak. Hati warna rupa menjerit, namun tubuhnya tidak bergerak. Dia seakan menjadi penonton dari kenyataan yang seharusnya sudah ia lewati, tapi kini dihidupkan kembali dan terasa begitu nyata, lebih dalam daripada sekedar disebut mimpi. Langit Mandala Giri Samu memerah. Cahaya dari langit bukanlah sinar mentari, tapi kobaran api dari serangan besar. Bahkan udara pun membawa aroma duka yang menusuk jauh ke dalam kesadarannya. Dia melihat dirinya sendiri sedang berjibaku melawan salah satu sosok yang memiliki kekuatan luar biasa besar, dan dengan kemampuan yang unik, warna rupa pun mencabut bulu-bulu dari bangsa siluman kera yang sedang dihadapinya itu, lalu merubah wujudnya menjadi sosok siluman kera dengan kekuatan yang serupa. Namun kekuatan yang serupa ternyata tak serta-merta membawa kemenangan. Di tengah kobaran api dan reruntuhan Mandala Giri Samu, warna rupa atau yang dulu masih bernama Walang Limaran dengan wujud siluman kera yang meniru wujud musuhnya melompat dan menyerang serta mengamuk dengan kekuatan yang belum pernah ia miliki sebelumnya. Tubuhnya mulai membesar, dipenuhi otot dan bulu-bulu kasar berwarna kelam. Sorot matanya menjadi liar. Kekuatan pukulannya mampu merobohkan tiang-tiang suci yang dulu ia jaga. Namun dalam setiap pukulan, dalam setiap raungan, justru kehampaan menyelinap semakin dalam ke dadanya. Ilusi Bandono Jiwo tidak hanya menciptakan kembali medan pertempuran, tetapi juga menyusupkan racun halus ke dalam batin warna rupa. Ilusi itu seolah mengatakan bahwa kekuatan yang ia miliki saat itu bukanlah miliknya sendiri, dan dia sedang mengandalkan kekuatan musuh, kekuatan kebencian dan kemarahan untuk membalas penderitaannya.
Dia tidak hanya menukar bentuk, tapi juga hampir menukar jiwanya dalam puncak pertarungan itu ketika dia mengangkat tangan untuk menghancurkan lawan yang ada di hadapannya. Sosok itu tiba-tiba saja berubah wujud. Bukan, bukan lagi siluman kera, tapi sosok ibunya yang dahulu pernah menyelimutinya di malam badai. Mata lembut dari wanita itu menatapnya tanpa bicara, dan di sanalah tangan warna rupa berhenti di udara. Apakah kau mengkhianati bangsamu sendiri, Limaran? Mengapa kau malah meniru tubuh dari musuhmu itu? Hanya sekedar untuk menyelamatkan dirimu sendiri? Tanya sosok sang ibu yang seketika itu juga membuat tubuh warna rupa lemah tak berdaya. Kesadaran pun kembali menghantam seperti gelombang pasang yang meluncur deras. Bandono Jiwo tidak hanya menghadirkan musuh dari luar tubuhnya, tetapi memancing iblis dari dalam dirinya sendiri. Dia melihat bahwa seluruh kekuatan itu adalah semu, wujud besar dan juga buas yang kini dikenakan. Tidak ubahnya hanyalah topeng semu, dan di balik topeng itu warna rupa mulai menghilang. Dia mulai lupa tentang siapa dirinya. Dan dalam sekejap, semua gemuruh pertempuran itu membisu. Dunia di sekelilingnya seakan membeku dalam ruang tanpa waktu. Bayangan medan tempur, kobaran api, dan jeritan dari makhluk yang tumbang memudar menjadi debu samar yang melayang pelan. Di tengah kehampaan itu, warna rupa jatuh berlutut. Suara ibunya yang terdengar sangat nyata masih menggema dalam kesadarannya. Kalimat itu tak berhenti mengulang, lalu terasa menusuk lebih dalam dari senjata manapun yang pernah ia hadapi. Di antara semua musuh yang dia lawan, inilah pertempuran yang paling berat, yaitu pertempuran melawan dirinya sendiri. Warna rupa memandangi tangannya yang masih berwujud siluman kera. Kedua tangan itu tampak besar, berotot, dan juga dipenuhi oleh bulu-bulu kasar tubuh yang bukan miliknya. Dia menggertakkan gigi, namun bukan karena marah pada Bandono Jiwo, melainkan marah pada dirinya sendiri. Dia merasa telah menukar jati dirinya untuk kekuatan sesaat dan untuk menyelamatkan diri. Dia telah memakai bentuk yang membuat bangsanya hancur, dan tubuhnya kini hanya cerminan dari trauma, bukan kebenaran. Kau hanya makhluk penakut, Walang Limaran. Kau tidak seperti makhluk-makhluk lain dari Mandala Girisamu yang rela mati demi untuk membela kerajaannya, ujar sang ibu yang kembali terdengar menggema. Untuk apa lagi kau hidup, Walang Limaran? Imbu suara itu yang kini terasa semakin menusuk ke dalam pikirannya. Dalam gempuran suara yang menggema dan terus mengguncang batinnya, warna rupa atau Walang Limaran merasa tubuhnya semakin berat. Seolah suara dari sang ibu itu berubah menjadi rantai tak kasat mata yang membelit seluruh kesadarannya. Nafasnya mulai tak teratur. Suhu di sekelilingnya berubah menjadi dingin, menusuk ke dalam tulang, menciptakan sensasi seolah-olah ia sedang tenggelam ke dalam kegelapan paling dalam yang pernah ia kenal. Ilusi itu menampakkan seluruh wajah rakyat Mandala Girisamu, para tetua, prajurit, anak-anak, bahkan hewan gaib peliharaan bangsanya. Semua menatapnya dari bayangan. Dari balik kabut tipis yang menari-nari di sekitar Danau Putih, tatapan mereka kosong. Bukan karena marah, tapi karena kecewa pada satu-satunya makhluk yang selamat, namun tidak membawa makna dari keselamatan itu sendiri. Warna rupa jatuh terduduk. Tangan yang berwujud tangan seekor kera kini mulai bergetar pelan dalam pikirannya. Suara sang ibu membesar seperti genderang perang yang tak kunjung berhenti. Kata-kata itu terus menghantam batinnya berkali-kali. Penakut, pengkhianat. Untuk apa kau terus hidup? Ucapan kata-kata yang terus menggema itu, namun di saat kesadarannya hampir saja tenggelam, dari lubuk jiwanya yang terdalam muncul bisikan lain. Bukan dari luar, tapi dari dalam dirinya sendiri. Bukan suara yang berbicara dengan kemarahan, melainkan sebuah getaran lirih terasa tulus dan juga jernih.
Saat itu, aku memang mengalami rasa takut yang luar biasa. Dan aku menolak untuk musnah di tangan para siluman kera itu. Dan karena itulah, aku menggunakan ilmu yang aku pelajari dari kakekku yang bernama Walang Reksa. Perlahan tubuhnya mulai bersinar samar dan dari sela bulu-bulu kera yang memenuhi tubuh silumannya mulai muncul retakan-retakan cahaya biru keperakan seperti jiwa sejatinya yang sedang berusaha keluar dari belenggu yang selama ini telah mengikatnya. Ya, aku memang memilih selamat, tapi bukan untuk lari. Aku memilih selamat agar aku tetap hidup, agar aku bisa membawa ingatan tentang mereka, dan agar aku bisa menyelesaikan apa yang belum diselesaikan para pendahuluku. Gumam Wanarupa dengan tegas. Kilatan cahaya menyambar di dalam dirinya. Wujud kera siluman itu mulai runtuh seperti topeng yang tidak lagi dibutuhkan bulu-bulu kasar. Terbakar oleh cahaya batinnya sendiri hingga perlahan tubuh asli Wanarupa muncul kembali lebih ramping dan berbalut energi tenang namun kuat dengan sorot mata yang tajam seperti tombak. Bayangan sang ibu yang masih berdiri di hadapannya, namun kini wajahnya berubah. Tatapannya tidak lagi menghakimi. Wanarupa tahu suara ibunya itu adalah bentuk terakhir dari Bandono Jiwo, sang penjaga gerbang Trisaka Aji yang mengambil rubah dan juga rasa bersalah serta luka terdalamnya. Kini rasa bersalah itu telah dilihat, dipeluk dan dilepaskan. Kabut yang menyelimuti danau mulai menipis. Candi yang melayang-layang di atas danau kini perlahan bergetar memancarkan cahaya biru lembut, dan tidak lama setelah itu candi yang melayang-layang di tengah danau berkabut itu pun menghilang. Setelah candi di atas danau menghilang, ruang di sekeliling Wanarupa mulai berubah perlahan seolah dunia itu melipat dirinya sendiri dan membuka lembaran baru dari dimensi yang lebih dalam. Wilawang Dwipa tidak lagi tampak sebagai tempat berkabut dan penuh ilusi, melainkan membentang menjadi lorong dimensi bercahaya yang tidak dapat diukur oleh logika makhluk fana. Cahaya itu bukanlah cahaya biasa, tapi seolah terbuat dari kesadaran yang terus bergerak, bernafas, dan juga memanggil. Langkah demi langkah yang dilalui Wanarupa pun akhirnya menembus batas realita dan memasuki jantung Trisaka Aji yang sejati, yaitu istana dari Bandono Jiwo. Istana itu tidak berdiri seperti bangunan pada umumnya. Istana itu melayang, tidak menyentuh tanah ataupun tergantung pada langit. Struktur bangunannya menyerupai kristal raksasa yang tumbuh dari ruang hampa. Dindingnya terbuat dari materi yang berkilauan, namun setiap permukaannya memantulkan bayangan yang bukanlah bayangan tubuh, melainkan bayangan jiwa. Setiap langkah yang diambil di dalam istana itu akan memperlihatkan gambaran hidup seseorang, seolah-olah seluruh tempat itu adalah cerminan jiwa yang tidak berujung. Atap istana terlihat menjulang tinggi dan berlapis-lapis. Ujung-ujungnya mengeluarkan percikan cahaya warna-warni yang menari-nari seperti membisikkan kenangan dari masa yang tidak dikenal. Pilar-pilar penyangganya tidak padat, melainkan terbuat dari aliran energi berwarna biru dan berwarna ungu yang berdenyut dengan pelan. Lantai istana adalah medan tanpa batas, berbentuk pusaran kabut yang berputar pelan, dan di setiap lekukannya tersimpan kilasan-kilasan mimpi, harapan, dan ketakutan dari para makhluk yang pernah mencapainya. Jejak kaki tidak meninggalkan bekas, namun setiap langkah menciptakan gema yang bukan hanya suara, tetapi gema emosi yang bergetar melalui udara dan menyentuh batin siapapun yang berjalan di dalamnya. Di bagian terdalam istana terdapat sebuah singgasana. Singgasana ini tidak terlihat seperti tahta raja ataupun kursi kerajaan. Dia melayang di tengah ruangan besar berbentuk kubah yang terbuat dari susunan ingatan. Singgasana itu tampak sebagai jalinan cahaya dan kegelapan yang menyatu,
berputar lambat, seperti bola dunia di sekitarnya melayang potongan-potongan masa lalu dan juga kenangan yang terkumpul menjadi satu. Ada anak kecil yang menangis, ada prajurit yang gugur, ada sosok wanita yang tersenyum, ada makhluk-makhluk gaib yang pernah hidup dan kemudian lenyap. Di atas singgasana itu tidak ada raja, tidak ada penjaga, hanya kehampaan yang berdenyut memancarkan kekuatan tenang namun menekan, karena tempat itulah jantung dari Bandono Jiwo, sosok makhluk yang tidak berwujud namun memiliki bentuk. Tempat itu bukan sekedar tempat tinggal, tapi perwujudan dari dirinya. Seluruh istana adalah bentuk dari kekuatan batinnya, dari kekosongan yang telah menyerap jutaan perasaan, dan dari luka yang tidak pernah sembuh, serta marah dan penerimaan dari ketakutan dan keikhlasan. Langit-langit Kuba terbuka seperti kelopak bunga, memperlihatkan langit yang tidak memiliki warna, bukan gelap, bukan pula terang, tapi terlihat seperti ruang antara mimpi dan kenyataan. Di sanalah warna rupa berdiri kini di hadapan singgasana jiwa, di tempat di mana ujian akhir bukan lagi soal pertarungan, tapi penerimaan mutlak terhadap semua yang telah terjadi. Di dalam istana Bandono Jiwo, waktu tidak lagi berlaku. Di sana hanya ada keabadian yang terus saja membisikkan satu hal: kenali dirimu atau lenyaplah dalam dirimu sendiri. Tidak lama setelah itu, mulai muncul getaran halus di dalam diri Warna Rupa. Getaran itu pada awalnya terasa seperti aliran angin yang menyentuh kulitnya, namun lambat laun getaran itu merambat lebih dalam hingga terasa menembus tulang, lalu masuk ke dalam inti jiwa. Dan dalam sekejap, tubuh Warna Rupa pun berubah, membesar dan memanjang. Lalu sisik-sisik putih yang berkilau keemasan bermunculan di seluruh permukaannya. Sepasang tanduk melengkung tumbuh dari pelipis, dan kedua matanya menyala seperti bara yang menyimpan jutaan tahun kebijaksanaan. Dari nafasnya terlihat mengepulkan kabut hijau tua yang penuh dengan daya spiritual. Dan tidak lama kemudian, sosok Warna Rupa telah menjelma menjadi sosok Eyang Nagawana, sang naga pertapa yang konon terus menjaga keseimbangan antara dunia gaib dan juga alam nyata. Namun, kekuatan luar biasa itu bukanlah sebuah anugerah, namun kekuatan itu datang bersama dengan beban yang sangat besar. Tidak lama kemudian, sebuah gema yang tidak berwujud mulai menggetarkan udara di dalam istana Bandono Jiwo. Suara itu tidak berasal dari luar tubuh, tapi dari dalam dirinya sendiri, menyeruak seperti guntur yang tersembunyi di dalam kabut. Gema itu tidak mengeluarkan kata-kata dengan cara yang biasa, tapi dia langsung menghantam batin dan mengguncang tiang-tiang keserakahan yang masih bertahan di dalam diri Warna Rupa. Siapakah dirimu saat ini, Walang Limaran? Apakah engkau adalah seekor naga tua yang pernah kau tiru kekuatannya? Apakah engkau hanyalah bayangan dari semua wujud yang pernah kau tiru itu? Atau engkau hanyalah bagian dari rasa takutmu itu sendiri? Suara yang terdengar bergema itu bukanlah sekedar pertanyaan biasa. Dia seperti pisau yang mengiris selapis demi selapis kesadaran dari Warna Rupa dalam tubuh naga yang agung. Dia mulai merasa kecil. Kekuatan yang semula begitu megah perlahan menjadi beban berat. Nafasnya mulai terengah, bukan karena kelelahan fisik, tapi karena batinnya yang kini mulai memberontak. Kilasan demi kilasan mulai muncul di benaknya. Dia melihat wujud-wujud lain yang pernah ia tiru sebelumnya. Sosok siluman kera yang ganas, seorang pendekar tua yang anggun, seekor burung raksasa penjaga hutan, bahkan wujud Sudiro ketika sedang bertiwi krama dengan sosok Tirta Bagja tidak luput dari penglihatannya. Semua itu melayang-layang di sekelilingnya, menertawakan dirinya, menuntut dan juga mencemoohnya. Masing-masing dari mereka mulai berbisik pelan.
Akuilah dirimu dan kau bukanlah dirimu. Ruang dalam istana mendadak runtuh menjadi pusaran dimensi. Warna rupa terhisap ke dalam pusaran tersebut. Dan saat dia terjatuh, tubuh Eyang Nagawana itu mulai terkelupas. Sisik-sisiknya berubah menjadi serpian cahaya satu persatu. Sisik itu mengelupas hingga hanya tersisa siluet dirinya dalam bentuk semula, tapi terlihat sangat rapuh, berkabut dan tidak pasti. Namun dalam kehampaan yang terus dirasakannya itu, kesadarannya mulai tumbuh. Tidak dalam bentuk kebanggaan atas segala kekuatan, tapi dalam penerimaan total bahwa dirinya bukanlah semua wujud yang pernah ia tiru, melainkan mereka semua adalah bagian dari sebuah perjalanan panjangnya. Dia bukanlah sosok naga, bukan pula sosok Ra, dan bukan juga bayangan, tapi dia adalah yang menyaksikan semuanya. Dia adalah jiwa yang mengembara, sosok Walang Limaran yang lahir dari sebuah kehancuran namun bisa bertahan dari keinginan untuk menjadi selain dirinya sendiri. Dan ketika kesadaran itu mengendap dengan sempurna di dalam dirinya, pusaran dimensi itu pun berhenti. Cahaya tidak berbentuk membungkus tubuhnya, bukan sebagai naga, bukan sebagai makhluk lain, tapi sebagai dirinya yang utuh, dengan luka, dengan penyesalan, namun juga dengan pengampunan. Dalam keheningan abadi di istana Bandono Jiwo, satu kebenaran akhirnya mengemuka. Hanya mereka yang berani menjadi dirinya sendirilah yang dapat melewati ujian gerbang ketiga. Dan Walang Limaran atau Sang Wana Rupa akhirnya menapaki pijakan yang tidak lagi retak. Dia tidak lagi bersembunyi di balik kekuatan, tapi berdiri dalam terang dan kesadaran yang murni. Kabut terakhir yang melingkupi lantai istana itu mulai pecah secara perlahan, seperti tirai yang tersibak oleh kesunyian yang telah mencapai ujungnya. Suara detakan lambat, bukan dari langkah kaki, tetapi dari denyut dimensi itu sendiri yang menggema di seluruh penjuru tempat. Cahaya yang semula redup di langit-langit istana itu tiba-tiba saja menjadi padam sepenuhnya, digantikan oleh kegelapan yang tidak hanya menyelimuti penglihatan tetapi juga terasa menekan batin. Tidak berselang lama, dari dalam kegelapan itu muncullah sosok penjaga gerbang Trisaka Aji yang bahkan Ki Condrowongso sendiri belum pernah bertemu dengan sosok tersebut. Bandono Jiwo yang menguasai alam gaib di Trisaka Aji itu hadir. Wujudnya tidak pernah tetap. Dalam satu kedipan mata, dia tampak seperti seorang petapa renta berambut putih panjang yang mengalir seperti kabut. Dalam kedipan berikutnya, dia adalah sesosok raksasa besar berjubah hitam. Matanya menyala merah seperti bara dari dasar gunung berapi. Dan pada saat yang lain, dia menjadi tidak terlihat dan hanya hadir sebagai tekanan dahsyat yang membuat nafas berhenti sesaat dan kesadaran kembali terasa goyak, serta membuat realitas menjadi kian rapuh. Wana Rupa yang kini berdiri sebagai dirinya sendiri memandangi sosok Bandono Jiwo tanpa rasa marah, tanpa rasa takut, dan juga tanpa siasat. Dan itu justru membuat dimensi tempat mereka berdiri bergetar lebih keras, karena hanya sedikit makhluk dalam sejarah semesta yang dapat berdiri tegak di hadapan kekuatan seperti Bandono Jiwo tanpa larut dalam kegilaan atau pengingkaran. Bandono Jiwo menyatu dengan alam tempat dia tinggal. Gerakannya adalah bayangan, ucapannya adalah gema, dan keberadaannya adalah ilusi yang menjadi nyata. Dalam satu waktu, dia mengangkat tangannya, dan dari celah-celah udara mulai muncul pusaran cahaya gelap yang melahap segala emosi yang ada di sekitarnya. Pusaran itu bukanlah sekedar kekuatan, tapi pusaran itu adalah perwujudan dari penderitaan yang tidak pernah terucap, dari jiwa-jiwa yang pernah gagal melewatinya, dan jiwa-jiwa itu yang kini menjadi bagian dari kekuatannya.
Angin menggila dalam ruangan itu. Pilar-pilar batu berlumur ukiran gaib melesat dan berubah menjadi makhluk-makhluk gaib yang melayang mengitari Bandono Jiwo sebagai seorang penjaga. Ratusan wajah tanpa bentuk mulai muncul di udara, menjerit dalam diam, memutar kenangan dan juga ketakutan. Mereka bukan makhluk, bukan pula iblis dan juga bukan roh, tapi mereka adalah pecahan identitas dari para makhluk yang gagal dan terjebak dalam ilusi abadi ciptaan dari Bandono Jiwo. Namun, warna rupa tidak goyah di dalam dadanya. Cahaya yang semula redup kini mulai bersinar dengan kuat, bukan cahaya sihir, bukan pula kekuatan dari sebuah pusaka. Itu adalah cahaya kesadaran yang lahir dari penerimaan diri, satu kekuatan yang tidak dapat ditiru, tidak dapat dicuri, dan tidak dapat dimanipulasi. Cahaya yang bahkan sosok Bandono Jiwo pun tidak mampu menghasilkannya sendiri, karena dia adalah cerminan dari segala yang pernah ditolak, yang pernah disangkal, dan yang sering disembunyikan. Perlahan-lahan, Bandono Jiwo pun mulai mendekat ke arah warna rupa. Kabut yang menyelubungi tubuhnya kini mulai mengalir seperti air hitam yang membentuk jubah dan mulai berdenyut seperti jantung. Wujudnya kini tampak terlihat lebih jelas, seperti manusia, tapi sosoknya lebih besar dan juga lebih tua, namun tetap samar untuk bisa digambarkan. Sosok itu menatap warna rupa dengan mata yang hanya bercahaya putih menyilaukan. Tidak ada serangan fisik, tidak ada suara ledakan ataupun sabetan. Yang terjadi adalah pertempuran dalam bentuk tertinggi, yaitu pertarungan makna. Gelombang kekuatan gaib mulai menyerang warna rupa, mencoba menggoyahkan kembali segala kepercayaannya. Serangan demi serangan terus menghantam sosok warna rupa, hingga pada akhirnya dia mulai terguncang hingga tubuhnya hampir larut ke dalam bentuk lamanya. Namun di saat-saat yang genting itu muncul cahaya dari dalam dirinya yang memancarkan kekuatan penyeimbang. Cahaya itu terasa hangat dan terasa tidak asing lagi bagi warna rupa sendiri. Dan ketika warna rupa mendapatkan kembali keyakinannya, tiba-tiba saja tubuh warna rupa kembali berubah. Kini perubahan tersebut membawa sebuah energi yang besar, yang cahayanya menghapus kekuatan milik Bandono Jiwo yang sedari tadi terus saja menekan tubuhnya. Setelah cahaya menyilaukan itu perlahan menghilang, tiba-tiba saja wujud Manarupa berubah menjadi seorang pemuda tampan. Tubuhnya terlihat diselimuti oleh 5 cahaya yang berpendar dengan indah dan menggambarkan 5 elemen energi murni. Perubahan wujud warna rupa itu menyebabkan simbol-simbol gaib yang melingkari tubuh Bandono Jiwo mulai retak, bukan karena dilemahkan secara kekuatan, tetapi karena pusat dari semua ilusi itu tidak lagi dapat mencengkeram jiwa warna rupa. Dan dalam satu getaran terakhir, istana Bandono Jiwo bergetar dengan hebat, lalu ning. Bandono Jiwo berdiri tak bergerak, namun wajahnya kini menunjukkan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya: ketenangan, sebuah penerimaan, bukan pada dirinya sendiri tapi pada jiwa di hadapannya yang berhasil melampaui ilusi yang telah ia ciptakan selama ribuan tahun. "Siapakah dirimu saat ini?" tanya Bandono Jiwo dengan suara bergema. Aku, aku adalah makhluk yang ditakdirkan memiliki kekuatan besar yang jarang sekali ada. Dan saat ini, aku berwujud seorang pemuda, pemilik ilmu pancawara, balas warna rupa yang kini tubuhnya berwujud sosok Widano. Ketika suara dari warna rupa itu menggema di dalam wujud Widano, sang pemilik ilmu pancawara, seluruh tempat di Trisaka Aji tampak seperti menghela nafas. Istana yang sebelumnya dilingkupi oleh kabut ilusi dan tekanan metafisik kini seolah tersentuh oleh realitas baru yang lahir dari kekuatan sejati, yaitu penerimaan, jati diri, dan kehendak bebas.
Lima cahaya yang menyelimuti tubuh Widanu itu berputar-putar lambat, memancarkan aura murni dari lima unsur utama alam semesta yang menyatu dengan wujudnya, bukan sebagai pelindung semata, tetapi juga sebagai cerminan dari harmoni batin yang telah berhasil dia capai. Bukan sekedar kekuatan luar, tapi keseimbangan yang menjadikan tubuh serta jiwanya tidak lagi terombang-ambing oleh luka masa lalu. Bendono Jiwo yang selama ini menjadi perwujudan tertinggi dari ujian batin kini perlahan-lahan mulai peluru. Simbol-simbol yang mengelilinginya satu persatu meleleh menjadi cahaya air mengalir ke lantai istana dan menyatu dengan tanah ilusi yang membentuk tempat itu. Tubuhnya masih berdiri, namun kini tampak seperti siluet kosong dari sosok yang telah menyelesaikan tugasnya. Dia tidak lenyap karena dikalahkan dan dia tidak menghilang karena telah dilepaskan seketika. Langit di atas istana Bendono Jiwo berubah. Yang semula gelap dan penuh dengan awan pekat kini mulai merekah biru tua. Cahaya putih kebiruan turun perlahan menyinari setiap sudut ruangan yang dulunya penuh dengan tekanan gaib. Dinding-dinding istana yang tadinya megah dan mengancap kini mulai retak dengan perlahan, lalu hancur menjadi serpian cahaya seperti bunga kristal yang berguguran dalam senyap. Danau kabut yang mengelilingi wilayah itu ikut berubah. Kabut yang menyurut perlahan-lahan memperlihatkan dasar danau yang sebening cermin, menampakkan pantulan langit sejati yang ada di Trisaka Haji, langit yang mungkin belum pernah dilihat oleh siapapun yang pernah melangkah di tempat itu. Setelah dapat mengalahkan ilusi dari Bendono Jiwo, wujud Wana Rupa pun kembali ke wujud aslinya. Tidak ada lagi bayangan siluman kera, tidak ada lagi wujud dari sang naga pertapa, dan tidak ada lagi wujud dari Widanu. Yang ada kini adalah sosok Wana Rupa yang telah menyatu dengan keikhlasan dan kekuatannya sendiri. Dan pada detik berikutnya, setelah sunyi yang panjang, sebuah jalur cahaya terbentuk di udara, seperti jembatan yang membentang dari dasar danau menuju ke batas antara Wilawang Dwipa dengan Trisaka Haji. Jalur itu adalah jalan keluar, tapi bukan hanya keluar dari tempat itu, melainkan keluar dari belenggu dirinya yang lama. Di ujung jalur itu, aura Sudiro, Kicondro Wongso, Bolorejo, Gatra Pawira, dan Wanageni mulai tampak samar-samar dari kejauhan. Mereka belum menyadari apa yang sedang terjadi, namun kekuatan Wana Rupa yang seperti baru saja dilahirkan kembali telah mengguncang seluruh lapisan spiritual dari dunia gaib yang mereka pijak. Wana Rupa melangkah perlahan. Tubuhnya terasa ringan dan langkahnya terasa mantap. Dia bukan lagi seorang pengembara yang terjebak di antara wujud dan ilusi, tapi kini dia adalah penyatu jiwa, pemilik nama sejati yang telah melewati ujian paling penting dalam gerbang Trisaka Haji. Langkah demi langkah Wana Rupa menyusuri jalur cahaya yang memisahkan antara ruang ilusi dan realitas Wilawang Dwipa terlihat semakin mantap. Di bawah kakinya, pijakan itu tampak seperti sebuah jalur hidup yang membentang bukan hanya secara fisik tapi juga spiritual. Di belakangnya, istana Bendono Jiwo telah lenyap bersama seluruh beban yang pernah ia pikul. Angin yang berembus di sepanjang jembatan cahaya membawa suara-suara halus, bukan bisikan, bukan teriakan, tetapi gema dari keberanian, kesadaran, dan keikhlasan. Wana Rupa menatap ke depan. Cahaya dari batas Wilawang Dwipa mulai semakin jelas, dan dari celah antara kabut dan alam nyata tampak bayangan para sahabatnya. Sudiro, Kicondro Wongso, Bolorjo, Gatra Pawira, dan Wanageni menatap ke arah jalur cahaya dengan perasaan yang belum sempat mereka mengerti. Mereka bisa merasakan sesuatu telah berubah, bukan hanya perubahan tempat tetapi juga perubahan takdir.
Saat Wana Rupa melangkah semakin dekat, aura yang terpancar darinya terasa berbeda. Bukan aura makhluk asing, bukan pula aura makhluk gaib biasa, tapi aura seseorang yang telah menembus lapisan terdalam dari batinnya, menyatu dengan luka dan juga kekuatannya, dan keluar dari sana sebagai makhluk yang utuh. Cahaya dari tubuhnya bukanlah silau, melainkan teduh, seperti cahaya rembulan yang mampu menyinari malam tergelap tanpa membakar. Ki Condrowongsok merasakan getaran tanah di bawah kakinya. Bolorejo yang dikenal sebagai makhluk tua pelindung hutan Kramaseta terdiam tak bersuara. Sementara Sudiro menatap Wana Rupa hampir tanpa kedip. Dia tahu makhluk yang kini melangkah keluar dari gerbang Trisaka Aji bukanlah sosok Wana Rupa yang sama seperti saat mereka masuk ke tempat itu, tapi yang kini datang adalah jiwa yang telah selesai bertarung dengan dirinya sendiri. Gatra Pawira dan Wana Geni yang sempat terjebak dalam ilusi Bandono Jiwo pun merasakan sesuatu di dalam dada mereka meluruh, seolah simpul dari trauma mereka ikut terurai oleh kehadiran Wana Rupa yang telah menjadi dirinya yang utuh. Saat langkah terakhir Wana Rupa mulai menyentuh tanah Wilawang Dwipa yang nyata, jalur cahaya di belakangnya itu perlahan memudar lalu menghilang seperti kabut pagi tersapu cahaya mentari. Tidak ada suara ledakan, tidak ada suara dentuman, yang ada hanya keheningan yang penuh makna seperti sebuah pertanda bahwa ujian telah usai. Wana Rupa menatap ke arah sahabat-sahabatnya itu. Tidak ada kata yang terucap, yang ada hanya mata yang saling bicara, dan dari diam itulah lahir pemahaman bahwa perjuangan mereka masih jauh dari kata selesai. Tetapi kini mereka tidak lagi berjalan dengan beban yang sama, karena salah satu dari mereka telah berhasil membuktikan bahwa untuk menjadi kuat bukan berarti menjadi sesuatu yang besar dan menakutkan, melainkan menjadi utuh meskipun sempat rapuh. Langit Wilawang Dwipa yang semula muram dan menggulung seperti lautan awan kini perlahan mulai berubah. Warna emas lembut mulai menyelimuti cakrawala, seolah alam sendiri memberikan restu bagi jiwa-jiwa yang telah melewati gerbang ujian. Gerbang Trisaka Aji memang tidak pernah ada. Namun kini di hadapan mereka, ruang mulai retak, seperti cermin yang disinari cahaya dari dalam, dan bersamaan dengan itu, sebuah jalur memanjang muncul di dalam tanah, bukan lagi berupa cahaya seperti sebelumnya, tapi berupa permukaan seperti kaca bening yang di dalamnya mengalir simbol-simbol kuno yang terus saja bergerak. Dari jalur itu terpancar energi lembut, namun penuh dengan wibawa, bukan kekuatan yang menekan, tapi kekuatan yang menjaga. Dan itulah jalan menuju gerbang keempat di Wanadri Karma yang bernama Sekawan Reksa. Selesai. Wow, luar biasa pertarungan ilusi ya. Jadi pertarungannya ini bukan pertarungan yang caca, enggak. Ini pertarungan ilusi, permainan pikiran. Jadi kayak main catur ya. Dan di sini sosok Wana Rupa yang diajukan oleh Ki Condrowongsok pada akhirnya berhasil mengalahkan sosok Bandono Jiwo dalam pertarungan ilusi. Jadi sosok Bandono Jiwonya aja nggak jelas tuh sosoknya bagaimana, karena dia hanya ilusi ya teman-teman ya. Jadi sosoknya benar-benar nggak jelas dan nggak ada yang tahu, istananya juga nggak jelas. Waduh, yang namanya ilusi nggak jelas. Jadi teman-teman jangan seperti ilusi ya, nggak jelas. Aduh, banyak petir nih teman-teman. Jadi Jakarta dan sekitarnya akhir-akhir ini banyak hujan badai ya, bahkan Ciputat katanya ada hujan es tuh ya. Tapi semoga dimanapun teman-teman berada, semoga keadaannya baik-baik saja dan hujan membawa berkah. Insya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Overall kisahnya Sudiro ini makin lama makin keren, dan Wana Rupa berhasil mengalahkan Bandono Jiwo. Perjalanan pun nanti akan dilanjutkan, dan apakah yang akan mereka temui di gerbang terakhir, gerbang Sekawan? Wow, jangan sampai ketinggalan kisahnya teman-teman. Dan terima kasih kepada Mas Untung Prasetyo atas kisahnya yang luar biasa, dan ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya ya. Semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Buat teman-teman yang punya komentar lain, buat yang punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempol, boleh juga dibantu di share ya link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, sekali lagi yuk,
bisa diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.